Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Brambang. Di video kali ini, saya telah menyiapkan informasi seputar dunia balap MotoGP yang pastinya terupdate untuk Anda. Selamat menyaksikan. Kabar buruk menghampiri Alex Espargaro di tengah upaya merebut juara dunia MotoGP 2022 dari Quartararo. Kabar buruk menghampiri Alex Espargaro di tengah upaya merebut gelar juara dunia MotoGP dari Fabio Quartararo. Mekanik Aprilia Marco Stefanato meninggal dunia. Atas sentuhan tangan Marco Stefanato pada motor Alex Espargaro yang membuatnya tampil ganas musim ini di MotoGP. Perubahan besar-besaran pada motor RSGP tahun ini membawa Aprilia keluar dari tren negatif sebagai penghuni baris belakang. Kerja keras Aprilia membuahkan hasil pada 2021. Awalnya Alex Espargaro yang kesulitan bisa finish 10 besar menjadi konsisten bersaing di dalamnya hingga akhirnya mencetak podium pada MotoGP Inggris. Tahun ini Aprilia bahkan makin meningkat. Akhirnya Alex Espargaro mencetak kemenangan pertama Aprilia pada MotoGP ketika finish terdepan di MotoGP Argentina. Catatan 4 podium beruntun yang berjarak satu lomba dengan kemenangan itu membawa Alex Espargaro terlibat dalam persaingan gelar. Saat ini Alex Espargaro cuma tertinggal 21 poin dari pemuncak klasemen MotoGP 2022 Fabio Quartararo pada paruh pertama musim. Stefanato sayangnya tidak mampu menyaksikan perjuangan Aprilia hingga selesai. Aprilia berpeluang memberi penghormatan kepada pria berusia 43 tahun itu pada balapan MotoGP Inggris yang akan digelar pada 7 Agustus mendatang. Catatan podium tahun lalu serta penampilan kuat pada balapan terakhir di sirkuit Assen membuat Alex Espargaro dijagokan untuk menang. Aprilia kehilangan salah satu insinyur terbaik mereka, Marco Stefanato, yang meninggal dunia pada Kamis 21 Juli 2022 malam waktu setempat. Marco Stefanato meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit kanker yang dideritanya sejak 2020. Pria asal Mairne, Veneto, Italia tersebut yang di divisi balapan Aprilia. Marco mulai bekerja untuk Aprilia setelah studinya yang cemerlang di Universitas Padua. Ucap kakaknya Stefanato dikutip dari Corriere via Tuttomotori Web. Berkat tesisnya, dia dipekerjakan di departemen balap, bahkan ditugaskan dalam berbagai event pada MotoGP. Kanker dialami Stefanato hampir berdekatan dengan titik kebangkitan Aprilia pada MotoGP 2022. Bagnaia bantah MotoGP monoton karena kurang salip-salipan. Beberapa waktu lalu muncul topik bahwa saat ini balapan MotoGP mulai membosankan. Alasannya, motor makin kencang tetapi malah membuat pembalap minim salip-salipan. Topik ini pernah diungkap oleh Marc Marquez yang menyebutnya imbas dari perangkat aerodinamika. Kemudian, wacana itu makin besar setelah Repsol selaku sponsor Honda di MotoGP ikut serta buka suara. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, kurang setuju dengan pernyataan-pernyataan tersebut. Menurut Pecco, tidak ada pembalap yang kesulitan menyalip lawan di depannya apabila motornya memang kencang. Saya rasa tidak, dan Fabio juga setuju dengan saya. Dalam balapan, di mana saya harus pulih, saya melakukannya dengan menyusul, kata Pecco mengutip dari Crash.net, Minggu 31 Juli 2022. Tentu, aerodinamika membuat lebih banyak turbulensi dan juga harus dikatakan bahwa kami selalu mencapai batas. Jadi, dalam situasi ini sangat mudah melebar dan membuat kesalahan, ucap dia. Faktanya, beberapa pembalap termasuk juara dunia 8 kali yaitu Marc Marquez menentang inovasi aerodinamika, baik itu winglet ataupun perangkat ngatur tinggi motor. Pada saat yang sama, jika Anda lebih cepat, Anda tidak memiliki masalah, seperti yang ditunjukkan oleh Rins yang start terakhir di MotoGP Portimao dan finish keempat, atau saya sendiri yang start terakhir dan finish ke-8, atau di Mugello yang setelah start saya finish ke-9 dan menang, kata Pecco. Singkatnya,
Jika Anda memiliki potensi, Anda dapat mengatasinya, kata Bagnaia. Belum podium sejak tampil di Mandalika, Brad Binder optimistis berkembang di MotoGP. Pembalap KTM Red Bull Brad Binder yakin dirinya mampu terus berkembang di ajang balap MotoGP. Menurutnya, itu bisa diraih jika motornya mengalami peningkatan. Brad Binder merupakan pembalap KTM terbaik di paruh pertama MotoGP 2022. Setelah melakoni 11 balapan dari 20 balapan musim ini, dia duduk di posisi ke-6 klasemen sementara dengan torehan 93 poin. Namun, sejak seri kedua di Mandalika, pembalap asal Afrika Selatan itu belum bisa naik podium lagi, walaupun dia mampu finish di posisi 8 besar dalam 8 balapan terakhir. Padahal, dia sukses naik podium kedua di balapan MotoGP Qatar. Meski performanya bisa dibilang cukup baik, Binder masih belum puas. Dia yakin bisa terus berkembang di MotoGP yang menjadi tempatnya berkompetisi sejak tahun 2020 lalu. Saya yakin bisa terus berkembang. Saya juga yakin masih harus banyak belajar di kelas MotoGP. Tapi yang spesial adalah MotoGP sangat kompetitif, kata Brad Binder dilansir dari Speedweek Sabtu 30 Juli 2022. Lebih lanjut, pembalap berusia 26 tahun itu menilai ambisinya tersebut bisa dicapai dengan satu syarat. Menurutnya, hal itu bisa tercapai jika teknologi kuda besinya terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan kemampuannya. Saya pikir saya bisa mendapat hasil yang lebih baik jika motor saya berkembang, bekerja lebih baik pada ban baru, dan selaras dengan tangki penuh untuk mendapatkan performa maksimal, ujar pembalap bernomor 33 itu. Ini kombinasi keduanya, motor dan saya, kami harus menjadi sedikit lebih kuat. Jika kami bisa melakukannya, kami akan menjadi lebih baik, imbuhnya. Massimo Rivola berharap Red Bull jadi sponsor Aprilia di MotoGP 2023. Direktur balap Aprilia, Massimo Rivola mengatakan bahwa Aprilia Racing tengah mencari sponsor utama di MotoGP 2023. Dia pun berharap perusahaan raksasa minuman energi Red Bull bisa menjadi sponsor timnya pada musim depan. Sebagaimana diketahui, Aprilia menjalani musim terbaik mereka di MotoGP pada edisi 2021 ini bersama Alex Espargaro. Pembalap asal Spanyol itu telah mengemas 5 podium dengan 1 kemenangan di Argentina dan mengakhiri paruh pertama musim sebagai runner-up, berselisih 21 poin dari sang pemuncak klasemen Fabio Quartararo. Rivola pun menyebut kesuksesan tersebut membuat tim pabrikan yang berbasis di Noale itu telah menarik minat banyak pihak untuk menjadi sponsor utama mereka. Menurutnya, Aprilia memang saat ini membutuhkan sponsor untuk membiayai perkembangan motor mereka agar bisa terus tampil kompetitif di musim-musim berikutnya. Kemudian, pria asal Italia itu membeberkan bahwa saat ini Aprilia tengah menjalin pembicaraan dengan beberapa pihak untuk menjadi sponsor utama mereka, termasuk Red Bull. Namun, dia sangat berharap perusahaan minuman asal Austria itu mau menjadikan Aprilia sebagai tim kedua mereka di MotoGP setelah sebelumnya sudah mensponsori KTM Factory Racing. Itu akan sangat berharga jika Red Bull mempertimbangkan kami sebagai tim kedua seperti di Formula One. Aprilia bisa menjadi tim AlphaTauri MotoGP untuk Mr. Mateschitz, kata Rivola dikutip dari Motorsport Week Sabtu 30 Juli 2022. Sejauh ini, memang hanya Aprilia tim pabrikan yang belum memiliki sponsor utama di MotoGP. Mereka selama ini hanya memiliki nama Aprilia Racing tanpa embel-embel sponsor seperti Honda dengan Repsol, Yamaha dengan Monster Energy, KTM dengan Red Bull, Ducati dengan Lenovo, serta Suzuki dengan X-Star. Oleh karena itu, Rivola ingin timnya segera memiliki sponsor utama musim depan. Dia ingin Aprilia terus tampil kompetitif di MotoGP. Sebagai informasi, Red Bull memang memiliki 2 tim yang mereka sponsori di ajang Formula One. Mereka adalah Red Bull Racing dan juga AlphaTauri. Selain itu, di berbagai ajang olahraga, minuman berlogo banteng merah itu
memang sudah sering muncul sebagai sponsor. Alhasil, bukan tidak mungkin mereka bakal memilih Aprilia sebagai tim kedua yang akan mereka sponsori di kompetisi balap motor paling elit di dunia itu. Nasibnya di MotoGP tak jelas, Honda tepis kabar Takaki Nakagami dibuang ke World Superbike. Terkait isu Takaki Nakagami yang bakal kehilangan kursi di MotoGP dan akan beralih ke World Superbike, manajer tim Repsol Honda World Superbike, Leon Kamayer, angkat bicara. Rumor kepindahan Takaki Nakagami ke World Superbike muncul setelah masa depannya bersama Honda di MotoGP diambang ketidakpastian. Karena nasib tidak jelas, Takaki Nakagami dirumorkan masuk ke dalam daftar calon pembalap Honda di World Superbike. Seperti diketahui, Alex Rins telah resmi bergabung dengan LCR Honda untuk MotoGP 2023 mendatang. Muncul pertanyaan, siapa yang bakal menjadi tandem Alex Rins di LCR Honda? Satu kursi kosong tersebut diketahui hanya diperuntukkan untuk pembalap Asia. Ai Ogura pun digadang-gadang bakal menggusur Takaki Nakagami berkat penampilan gemilangnya di Moto2. Muncul pula kabar yang mengaitkan nama Takaki Nakagami dengan kejuaraan World Superbike. Iker Lecuona dan Xavi Vierge masing-masing diketahui telah mengamankan kontrak berdurasi 1 tahun bersama Honda Racing Corporation atau SRC. Namun, Leon Kamayer menegaskan nama Takaki Nakagami tak masuk daftar calon pembalapnya. Tidak untuk saat ini. Akan ada pengumuman segera untuk pembalap 2023, kata Leon Kamayer dikutip dari Motorsport. Saya akan sangat senang jika kami dapat melanjutkan dengan kedua pembalap, Iker Lecuona serta Xavi Vierge, kata Leon Kamayer. April lalu, Nakagami mengatakan dirinya wajib berperforma bagus pada MotoGP 2022. Tak hanya ingin sekedar berjuang menembus 10 besar, pria berusia 30 tahun itu setidaknya juga ingin bisa bertarung di 5 atau 6 besar. Ini adalah kinerja minimum. Lalu, tentu saja jika kami memiliki kesempatan atau kepercayaan diri ekstra, kami bisa berjuang untuk podium, ungkap Nakagami. Langkah pertama kami perlu mengembalikan potensi, karena dengan motor baru, motor ini punya potensi, jelasnya. Jadi, Anda harus kompetitif sepanjang akhir pekan dan tidak membuat kesalahan, tutupnya. Sekian dulu video kita hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Brambang and see ya.